Shalom, salam jumpa dengan Evi dari Kudus. Lexio Divina yang akan saya sharingkan kali ini dengan judul Memberi Manfaat diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16 tentang garam dan terang dunia. Sering ketika kita jajan di warung bakso ataupun soto, kita menambahkan garam ataupun kecap ataupun bumbu-bumbu lainnya yang tentu semua itu mengandung garam. Garam walaupun hanya sedikit kita masukkan ke dalam mangkuk ataupun ke dalam masakan kita, tentu akan memberikan rasa yang enak, rasa yang gurih, rasa yang asin di lidah kita. Demikian juga, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Walaupun kita hanya sedikit dan minoritas, tapi berfungsi untuk menjadi teladan dan kebaikan. Seperti Santo Agustinus mengingatkan kita bahwa menjadi garam dan terang dunia sesungguhnya membutuhkan perjuangan. Namun jika dilakukan akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita dan juga kehidupan sesama kita. Kejujuran, pengorbanan, ketulusan hati, pengendalian diri adalah nilai-nilai luhur yang tidak dapat ditentang ataupun digantikan. Tuhan tidak menghendaki bahwa kita hanya menyimpan nilai-nilai luhur untuk diri kita sendiri, tapi harus dibagikan kepada sesama kita. Dan pada saat kita melakukan dan membagikannya, kita melaksanakan panggilan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebab dunia di sekitar kita memiliki patokan nilai yang sering berbeda dengan nilai-nilai luhur ajaran iman kita. Kita menjadi garam dan terang dunia jika kita berjuang untuk hidup kudus sesuai dengan ajaran iman kita. Perjuangan ini dapat dimulai dari diri kita sendiri dengan pertama-tama menundukkan keinginan daging, ego kita di bawah tuntunan ajaran Injil. Dan dengan demikian kita dapat mewartakan kepada sesama. Sebab dengan menundukkan keinginan sendiri di bawah tuntunan ajaran Injil, kita dapat terdorong untuk memberikan apa yang kita inginkan sendiri kepada sesama kita, yang lapar, yang miskin, yang membutuhkan bantuan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita telah hidup menjadi garam dan terang dunia. Sudahkah kita cukup asin untuk menggarami? Sudahkah kita cukup terang untuk menerangi lingkungan sekitar kita? Cukup konsistenkah kita dalam melaksanakan ajaran dan perintah Tuhan dan berjuang untuk bertumbuh dalam kekudusan? Mungkin baik kita mengingat apa yang dikatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II ini. Seperti garam memberikan rasa kepada makanan dan terang menerangi kegelapan, demikianlah juga kekudusan memberikan arti kepada hidup dan membuatnya menjadi cermin bagi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak orang kudus, santo dan santa, terutama mereka yang masih muda, yang dapat kita andalkan dalam sejarah gereja. Dalam kasih mereka kepada Allah, kebajikan heroik mereka menyinari dunia. Dan mereka menjadi teladan kehidupan yang oleh gereja dianggap sebagai contoh untuk ditiru oleh semua orang. Melalui doa syafaat para saksi iman ini, semoga Tuhan menjadikan kalian semua para orang kudus di milenium ketiga ini. Ini dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam World Day tahun 2002. Kita menjadi garam dan terang dunia jika kita berjuang untuk hidup kudus sesuai dengan ajaran iman kita. Contoh langkah-langkah konkretnya. Sebagai garam dan terang dunia, orang Kristiani menjadi contoh kemurnian di dalam kata-kata, di dalam tingkah laku, mengendalikan lidah untuk tidak cepat mengumpat, mengutuk. Jika kita marah, tetap menggunakan kata-kata yang sopan, namun tegas untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya, sebagai garam dan terang dunia, orang Kristiani harus memiliki antibodi pada kehidupan dan masyarakat.
menentang korupsi, melawan ketidakadilan, dan membantu sesama untuk menghindari kejahatan dan dosa. Sebagai garam dan terang dunia, orang Kristiani harus menambah rasa sedap pada kehidupan orang-orang yang putus asa, memberi makna dan meningkatkan moral mereka, menawarkan kesempatan untuk membantu orang lain, memberikan harapan baru di mana tidak ada harapan. Demikian renungan singkat dari